Teman-teman, pernah dengar kata ta'aruf? Mungkin sering ya, apalagi di kalangan anak muda yang mulai memikirkan masa depan. Anak muda yang mulai mikirin, jodohku nanti siapa ya? Nah, ta'aruf ini sering disebut juga sebagai jalan menuju pernikahan. Tapi sebenarnya ta'aruf itu apa sih? Apa bedanya ta'aruf sama pacaran? Penasaran? Yuk kita bahas. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan sharing santai lagi. Kita akan bahas tentang ta'aruf. Ta'aruf secara bahasa artinya adalah saling mengenal. Nah, dalam konteks pernikahan Islam, ta'aruf adalah proses perkenalan antara laki-laki dengan perempuan yang punya niat serius untuk menikah. Nah, pertanyaan sekarang, apa beda antara pacaran dengan ta'aruf? Kalau pacaran, itu biasanya dilakukan berdua-duaan saja, seringnya tanpa sepengetahuan orang tua. Di situ terjadi ada yang namanya sentuhan fisik, misalnya seperti pegangan tangan, ya kan? Yang sebenarnya ini tidak boleh dilakukan. Bahkan pacaran ini bisa menimbulkan yang namanya dosa. Nah, kalau ta'aruf ini beda teman-teman. Itu proses perkenalannya itu melibatkan pihak ketiga. Jadi ada keluarganya di situ, bukan cuma berdua, tapi ada keluarga, misalnya orang tua, ada paman, ada tante, ada ayah, atau bisa juga orang ketiganya ini diwakili oleh pembimbing agama, misalnya ada ustadznya gitu kan, yang dalam proses perkenalan. Jadi teman-teman, intinya ta'aruf itu bukan buat pacaran, ya, apalagi dibilang pacaran versi syar'i, ya, bukan teman-teman, ya, bukan juga ta'aruf itu ajang coba-coba, ya, atau main-main. Nah, ini adalah langkah serius, ya, langkah serius untuk menuju ke pernikahan. Kenapa ta'aruf sekarang menjadi pilihan? Ya, mungkin dengan bertambahnya ilmu, ya, informasi yang sekarang mudah diakses, apalagi banyak ceramah-ceramah atau informasi-informasi dari ustadz-ustadz yang sampai kepada kita, tentu kita memilih untuk ta'aruf daripada pacaran. Nah, juga ada beberapa alasan teman-teman. Antara lain, yang pertama, untuk menghindari maksiat. Ya, dengan ta'aruf kita bisa menghindari interaksi yang tidak perlu dan juga menghindari dosa yang mungkin saja muncul dari yang namanya pacaran. Jadi semua interaksi ini terarah dan terjaga. Yang kedua, ta'aruf ini lebih terarah dan efisien. Karena prosesnya jelas, tujuan utamanya yaitu adalah untuk melihat apakah ada kecocokan nih antara laki-laki dan perempuan atau kecocokan untuk menikah. Jadi fokusnya itu bukan pada hal-hal yang kurang penting teman-teman. Informasi yang dicari itu lebih spesifik tentang kesiapan memilih, tentang visi misi dalam rumah tangga, dan semua hal fundamental lainnya. Yang ketiga, yaitu melibatkan keluarga. Nah, dalam ta'aruf, keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting teman-teman.
restu dan dukungan orang tua itu sangat krusial dalam pernikahan. Nah, dengan ta'aruf, keluarga jadi tahu dan bisa ikut memberikan pertimbangan. Nah, ini juga yang membedakan dengan pacaran ya, yang biasanya dilakukan hanya berdua saja atau sembunyi-sembunyi. Yang keempat, berlandaskan niat yang baik. Jadi niatnya ini lurus teman-teman. Apa itu? Hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Karena niatnya yang baik ini, insya Allah jalannya menuju pernikahan juga dimudahkan dan diberkahi. Jadi teman-teman, ta'aruf ini bukan hanya tentang prosesnya yang beda, akan tetapi juga tentang filosofis dan juga niat yang melandasinya. Nah, itulah tadi teman-teman, kenapa sekarang ta'aruf menjadi pilihan, khususnya bagi calon-calon pasangan yang mau menikah. Selanjutnya, apa saja tahapan ta'aruf? Mungkin teman-teman penasaran, ta'aruf itu ngapain aja sih? Gimana prosesnya, tahapannya itu seperti apa? Nah, secara umum ta'aruf itu bisa bervariasi teman-teman. Ya, yang namanya perkenalan ini kan bervariasi. Tapi biasanya ada beberapa hal penting yang menjadi tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu niat dan ikhtiar. Jadi harus ada niat dulu ini. Luruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhtiar teman-teman. Ya, setelah ada niat, lalu ikhtiar. Ikhtiar itu usaha untuk mencari informasi tentang calon. Ya, calon yang bisa dikenalkan dari teman, bisa juga calon yang dikenalkan oleh guru ngaji misalnya kan, atau dari keluarga-keluarga yang lain lah yang dipercaya gitu. Jadi harus ada niat dan ikhtiar. Nah, yang kedua teman-teman, tahapannya adalah perkenalan diri atau perkenalan calon, yaitu data diri. Nah, teman-teman, data diri. Biasanya pihak ketiga ya, misalnya kayak orang tua, paman, tante, atau guru-guru ngaji kita yang mau memperkenalkan calon ini kan, itu ada data diri teman-teman. Ya kayak CV-nya lah, ya kayak CV-nya nanti dikenalkan ini, atau saling tukar CV lah, ya kan, karena saling belum mengenal, jadi pertukaran CV. Jadi ada data diri di situ teman-teman, data diri singkat calon laki-laki dan data diri singkat calon perempuan. Jadi saling bertukar data diri, ya seperti CV itu kan, catatan singkat antara calon laki-laki dan calon perempuan. Ya, namanya siapa, sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, kerjanya di mana misalnya kan, dan saling bertukarlah latar belakang keluarganya, orang tuanya siapa, namanya siapa, sampai visi misi dari pernikahan itu seperti apa. Yang ketiga yaitu nazor atau melihat calon. Nah, ini penting teman-teman. Jadi setelah ada kecocokan lah, misalnya kan dari data diri tadi kan, ketahui kita namanya siapa, sekolahnya di mana, pekerjaannya apa. Nah, ada proses nazor namanya teman-teman. Jadi nazor ini kita melihat, ya, melihat langsung calon pasangan. Nah, ini bukan berarti saling lihat nih berdua-duaan teman-temannya, tidak. Bukan seperti berkencan dua-duaan, itu tidak. Tetap ada mahramnya di sini. Ada orang tuanya, ada pamannya, pokoknya ada saudara-saudaranya, ada keluarganya. Nah, interaksinya ini terbatas pada hal-hal yang diperlukan untuk berkenalan. Misalnya melihat wajahnya, ya,
Nah, tujuannya adalah untuk melihat ketertarikan, misalnya dari kita lah nih, mau lihat kan hidungnya seperti apa. Wah, hidungnya kecil misalnya kan. Wah, ini suka nih melihat hidung seperti ini. Nah, ini membuat kita tertarik. Jadi dari fisik, dari gesturnya, jadi itu yang membuat kita tertarik. Yang keempat, yang harus dilakukan adalah tukar informasi lebih lanjut. Setelah nazar dan merasa ada ketertarikan. Wah, ini manis nih hidungnya. Jadi ada ketertarikan di sini kan. Hati ini udah mantap nih, tertarik sama si calon. Nah, bisa dilanjutkan dengan tukar informasi, teman-teman. Jadi bertukar informasi yang lebih detail melalui perantara ini. Tidak bisa berdua-duaan, tetap harus ada perantara, mahramnya di sini kan. Nah, misalnya yang ditanya itu bertukar informasi tentang kepribadian. Nah, kepribadiannya seperti apa, ya kan? Nah, kebiasaannya sehari-hari ngapain, ya? Terus harapannya tentang rumah tangga itu seperti apa? Atau misalnya nanti, oh kalau sudah menikah nanti dia tidak mau tinggal tempat mertua, mau rumahnya terpisah. Nah, ini informasi-informasi ini penting juga untuk dibicarakan, teman-teman. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan nanti lewat perantara. Perantara lah yang saling bertukar berembuk nanti kan. Jadi bukan cuma berdua-duaan, ya. Ta'aruf ini tidak boleh berdua-duaan. Harus selalu didampingi oleh mahram. Selanjutnya teman-teman, yang kelima yang harus dilakukan adalah sholat istikharah dan juga meminta nasihat. Ya, ini penting dilakukan teman-teman. Setelah melewati tahapan-tahapan dari 1 sampai 4 tadi, kita lakukan sholat istikharah. Ya, minta memohon petunjuk kepada Allah, mantapkan bahwa ini adalah calon yang terbaik. Ya, terbaik untuk di dunia dan juga di akhirat. Dan juga tak kalah penting adalah jangan lupa untuk meminta nasihat. Ya, meminta nasihat kepada orang tua atau orang-orang yang kita percaya. Yang keenam teman-teman, setelah semua proses tadi sudah tahapan-tahapan sudah kita lakukan, udah ada niat, ikhtiar, udah ada saling bertukar data diri, sudah nazar, sudah apa tadi? Saling informasi, ya kan? Yang kelima, istikharah dan minta nasihat orang tua. Yang keenam teman-teman, yaitu keputusan. Nah, ini adalah yang terakhir. Jadi lanjut khitbah atau batal atau mundur. Nah, khitbah ini lamaran ya teman-teman. Jadi setelah sholat istikharah yang kelima, lalu musyawarah, minta nasihat sama keluarga, sama orang tua, tibalah saatnya untuk memutuskan. Jika kamu merasa cocok, hati sudah mantap, lanjutkan ke tahap khitbah atau lamaran. Nah, jika tidak teman-teman, tidak perlu dipaksakan, ya. Dan kalau memang tidak merasa tidak cocok, merasa dapat masukan yang ya merasa tidak cocok lah, tak bisa dipaksakan, kamu bisa mundur. Tentu mundur dengan cara yang baik-baik. Ya. Penting diingat teman-teman, setiap tahap itu dilakukan dengan menjaga adab, ya, adab dan batasan-batasan syariat. Gimana teman-teman? Sudah punya gambaran apa itu ta'aruf? Jadi intinya ta'aruf itu adalah bukan sekedar formalitas teman-teman, tapi sebuah proses yang serius, terencana dan berlandaskan ajaran agama kita untuk mencari pasangan hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan singkat ini
bisa memberikan pencerahan. Ingat, jalan menuju pernikahan itu banyak teman-teman. Tapi yang paling penting dan berkah, insya Allah itu yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pertanyaan atau teman-teman mau sharing pengalaman, boleh tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. Jangan lupa like video ini jika kamu suka. Share ke teman-teman lain yang mungkin lagi mikirin tentang jodoh. Dan pastinya subscribe ya, biar tidak ketinggalan video-video edukasi yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.